Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodikin, NIM mahasiswa 112000522 dari kelas 11 2A35, Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok Antar akan mempresentasikan tugas proyek mata kuliah aplikasi basis data dari kampus UBSI Tegal. Sebelumnya, kelompok kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rati Purwaningsih, NIM 112000549, kelas 11 2A35. Kenalkan, nama saya Artisa Harmaya Pramaswari, NIM mahasiswa 112000473 dari kelas 11 2A 35. Perkenalkan, nama saya Nabila Rifda Aufa dengan NIM 112092 dari kelas 11 2A 35. Oke, di sini saya Rati Purwaningsih akan memberikan beberapa contoh penggunaan perintah SQL, diantaranya ada DDL dan DCL. Apa itu DDL? DDL merupakan singkatan dari Data Definition Language yang memiliki pengertian perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Dalam hal ini, database dan table. Oke, nah di sini saya akan memberikan contoh membuat database dan table. Oke, di sini saya sudah mempunyai contoh soal. Yang pertama, ada masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Gampang. Yang pertama kita aktifkan dulu SAMPP-nya. Oke, seperti ini. MySQL kita aktifkan. Kemudian kita minimize. Kemudian kita tekan Windows plus R. Kita ketikkan cmd. Dan kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk masuk ke MariaDB, langsung saja cd garis spasi garis miring terbalik enter cd SAMPP MySQL bin gitu ya. Kemudian kita masuk ke MySQL min u, usernya root, min p tanpa password. Nah, kita sudah masuk ke MariaDB. Kemudian kita yang kedua adalah buat database dengan nama DB penjualan gas 3 kg. Oke, langsung saja kita create database DB penjualan gas 3 kg. Nah, query oke. Tampilkan seluruh daftar database yang ada. Oke, show databases ya. Oke. Nah, di sini sudah ada DB penjualan gas 3 kg. Kemudian kita aktifkan database. Oke, kita use DB penjualan gas 3 kg. Nah, database change. Oke, kita sudah masuk ke database penjualan gas 3 kg. Selanjutnya, kita disuruh untuk membuat tabel supplier dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, ID suppliernya tipenya integer, size-nya 11. Kemudian keterangannya primary key, nama supplier, alamat supplier, nomor HP supplier. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh perintahnya gitu. Yang pertama kita create table supplier. Nah, yang kedua kita masukkan nih field field-nya. ID supplier. Lanjut nama supplier. Lanjut alamat supplier. Nah, lanjut nomor HP supplier. Setelah itu kita query oke. Kita describe ya untuk membuka struktur tabelnya. Nah, kita describe ID supplier di sini sebagai primary key. Oke, not null. Nama supplier, alamat supplier, dan nomor HP supplier sudah benar semuanya. Kita lanjut nomor 6. Kita disuruh untuk membuat tabel customer. Oke.
Di sini ID customer, tipe datanya integer, size-nya 11, primary key, nama customer, alamat customer, nomor HP customer. Di sini saya sudah membuatkan ya contoh perintahnya. Langsung saja kita masukkan fieldnya ID customer, nama customer, alamat customer, kemudian nomor HP customer. Nah, kalau udah kayak gini kita enter, query oke, kita describe customer. Nah, ID customer sebagai primary key, not null, nama customer, alamat customer, nomor HP customer. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7, kita disuruh untuk membuat tabel barang. Kode barang varchar 11 primary key, nama barang varchar 20. Nah, di sini ID supplier sebagai foreign key. Oke, kita langsung saja create tabel barang. Kemudian kita masukkan fieldnya kode barang. Kita lanjut nama barang. Kemudian ID supplier. Kemudian harga. Kemudian stok, jangan lupa. Nah, yang terakhir kita masukkan ID supplier sebagai foreign key. Oke. Jadi ID supplier yang ada di tabel barang ini merupakan referensi dari ID supplier dari tabel supplier gitu. Jadi ID supplier ini menghubungkan antara tabel supplier dengan tabel barang. Seperti itu. Query oke, kita describe supplier. Oh no, kita describe barang. Nah, sudah benar kan? Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke soal yang ke-8. Soal yang ke-8 kita disuruh untuk membuat tabel transaksi. Buka struktur tabel yang telah dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, kode transaksi di sini. Tipe datanya varchar, size-nya 11, keterangannya primary key, dan ID customer sebagai foreign key. Di sini kita langsung masukkan saja. Di sini sudah ada kode transaksi, ID customer, tanggal transaksi, total bayar, keterangan, sudah lengkap semuanya ya. Kita masukkan. ID customer, integer, jangan lupa tanggal transaksi, kemudian total bayar, lanjut keterangan, lanjut foreign key-nya ya. Nah, sama seperti yang kayak tabel supplier tadi, tabel barang tadi, ID customer ini sebagai penghubung antara tabel transaksi dengan tabel customer. Seperti itu. Query oke, kita describe transaksi. Nah,
kode transaksi, ID customer, tanggal transaksi, total bayar, keterangan, sudah ada semuanya. Nah, oke, selanjutnya kita buat tabel detail transaksi. Di sini sudah ada kode transaksi, tipe datanya varchar, size-nya 11, kemudian dia foreign key, kemudian kode barang, varchar 11, dia foreign key juga, kemudian ada jumlah, tipe datanya integer, size-nya 11. Nah, di sini tidak ada primary key karena detail transaksi ini adalah merupakan tabel relasi antara tabel transaksi dengan tabel barang. Oke. Jadi saya sudah membuat perintah SQL-nya. Kita tinggal copy. Oke, kode barang. Jangan lupa jumlah. Jangan lupa foreign key. Karena kode transaksi ini menghubungkan antara tabel detail transaksi dengan tabel transaksi. Lanjut. Kode barang sebagai foreign key. Kemudian kita enter, query OK. Kita describe. Detail transaksi. Nah, kode transaksi, kode barang, jumlah, sudah ada semua. Lanjut. Nomor 10. Tampilkan seluruh daftar tabel yang ada. Gampang sekali, kita tinggal show tables. Show tables. Kemudian kita enter, jangan lupa titik 2. Nah, di sini sudah ada barang, customer, detail transaksi, supplier, transaksi. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke DCL. Apa itu DCL? DCL atau Data Control Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi user dan hak akses atau privilege. Perintah SQL yang termasuk dalam DCL antara lain grant dan revoke. Nah, grant ini untuk memberi akses, sedangkan revoke untuk menghapus akses. Nah, untuk masuk ke DCL, kita perlu kembali gitu ya. Kita exit. Kemudian kita masuk lagi ke MySQL min-u root min-p gitu ya, tanpa password. Kenapa masuk ke root? Karena kalau mau membuat hak akses atau apapun itu sebaiknya ke user root gitu ya. Oke, setelah masuk ke MariaDB, kita lanjut ke contoh soal 1, yakni melihat data user. Sebelum itu, kalian harus tahu data user ada di dalam database MySQL di tabel user. Ini sudah ada bawaan dari instalasi DBMS MySQL atau MariaDB. Gitu. Untuk mengecek apakah ada database MySQL, kita coba show databases. Nah, di sini ada database MySQL. Kemudian nomor 1 adalah melihat data user. Yakni kita use MySQL. Untuk kita masuk dulu ke database MySQL. Kemudian kita select untuk melihat. Nah, select di sini artinya ada nama field ya. Kemudian host, ini juga nama field, kemudian MySQL user adalah nama tabelnya. Nah, di sini sudah ada beberapa user, ada root, PMA, dan root. Oke, lanjut ke soal berikutnya, ya ini membuat user baru, gudang 1 tanpa password. Langsung saja kita create user, gudang 1, add localhost. Nah,
Di sini create user adalah perintah dasarnya, kemudian gudang 1 adalah nama usernya, kemudian di sini kita pakai localhost karena di sini adalah hostnya. Kita pakai lokal, jadi kita pakai localhost. Kemudian kita enter. Kemudian yang ketiga, membuat user baru gudang 2 dengan password toko Sutejo. Kita create user gudang 2 add localhost identified by toko Sutejo. Nah, di sini create user adalah perintah dasarnya, kemudian nama usernya adalah gudang 2, localhost, kemudian passwordnya adalah toko Sutejo. Kita enter, query OK. Nomor 4, kita disuruh untuk membuat user baru, yakni Sutejo dengan batasan IP address. Langsung saja kita create user Sutejo. IP address-nya itu 192.168.0.7. Kemudian kita identify by Sutejo 123. Oke, di sini create user adalah perintah dasar. Di sini Sutejo adalah nama user barunya. Kemudian di sini adalah alamat IP address, alamat IP gitu. Artinya di sini kita membuat user yang dapat diakses di IP tertentu, yakni IP 192.168.0.7 gitu. Selain IP ini tidak bisa mengakses user Sutejo gitu. Kemudian kita enter. Kemudian soal nomor 5, kita disuruh untuk melihat kembali data user. Kita select user host from MySQL user. Sama kayak perintah yang tadi ya, yang awal. Nah, di sini sudah ada Sutejo dengan IP address 192.168.0.7, kemudian gudang 1 localhost, gudang 2 localhost. Oke, selanjutnya kita lanjut nomor 6. Memberi akses user gudang 1 hanya bisa melihat atau menyeleksi database penjualan gas 3 kg. Nah, di sini kita memakai perintah grant untuk memberikan akses, kemudian select merupakan private type atau privilege karena di sini cuma melihat atau menyeleksi, jadi kita memakai select on nama database, kemudian dot asterisk ini merupakan seluruh tabel yang ada di dalam database penjualan gas 3 kg gitu. Kalau semisal kita mau memberi akses cuma ke pelanggan, ya pelanggan saja gitu. Kemudian kita tuh gudang 1, ini username-nya @localhost. Langsung saja kita grant select on DB penjualan gas 3 kg dot asterisk to gudang 1 at localhost. Kalau udah, dan select on DB penjualan gas 3 kg dot asterisk to gudang 1 at localhost. Kita enter, query OK. Nah, jangan lupa flash privilege. Oke, flash privilege. Nah, kemudian untuk mengecek, kita masuk menggunakan user gudang 1 dan gunakan perintah sebagai berikut. Oke, yang pertama kita exit dulu. Kemudian kita masuk ke MySQL -u gudang 1 -p. Nah, kemudian kita show database.
Nah, di sini sudah ada database penjualan gas 3 kg. Oke. Kemudian kita masuk ke database penjualan gas 3 kg. Nah, kemudian kita akan mengecek nih apakah bisa untuk melihat. Kita select asterisk from customer. Nah, bisa. Kemudian apakah bisa untuk mengubah gitu. Di sini kita akan mencoba untuk menghapus field ID customer di tabel customer. Oke. Kita gunakan alter table customer drop ID customer. Nah, di sini error. Alter command denied to user gudang 1 at localhost for table customer. Di sini nggak bisa karena perintahnya cuma untuk aksesnya cuma untuk melihat atau mengoreksi tanpa mengubah gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal 7. Soal 7 ini adalah memberi akses penuh, melihat, menambah, menghapus kepada user gudang 2 untuk database penjualan gas 3 kg. Nah, perintahnya kita pakai grant all privilege. Oke, langsung saja. Grant all privilege. Grant all privilege on database-nya db penjualan gas 3 kg dot asterisk to gudang 2 ya, gudang 2 at localhost. Nah, jangan lupa titik koma di sini grant all privilege karena perintahnya adalah memberi akses semua gitu. Jadi enter. Ya, oke. Di sini kita terjadi error karena kita masih masuk di database penjualan gas 3 kg gitu. Kita belum, seharusnya kita masuk ke database MySQL untuk memberikan hak akses gitu ya. Oke, kita exit dulu. Kemudian kita masuk ke MySQL min u root min p. Nah, kemudian kita use MySQL. Nah, di sini kita baru memberikan akses gitu. Grant all privilege on DB penjualan gas 3 kg dot asterisk to gudang 1 gudang 2 at localhost. Jangan lupa titik koma, kita enter. Nah, query oke. Jangan lupa flash privilege. Flash privilege. Nah, untuk mengeceknya kita exit dulu ya. Kita exit, kemudian kita masuk ke gudang 2 gitu. Kita masuk ke gudang 2. MySQL min u gudang 2 min p. Nah, access denied. Oh, di sini kita lupa memasukkan password ya. Passwordnya adalah Toko Sutejo. Oke, nggak apa-apa. Kita masuk lagi. MySQL min u root gudang 2 min p. Jangan lupa kita masukin passwordnya Toko Sutejo. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita cek show databases. Nah, di sini sudah ada database penjualan gas 3 kg. Kemudian kita coba masuk database ke database penjualan
gas 3 kg-nya. Kemudian kita akan coba untuk select atau melihat ya. Select from customer. Nah, di sini kita bisa melihat, kemudian kita coba untuk menambahkan data ya. Insert into customer, ID customer, nama customer, alamat customer, kemudian nomor HP customer, ID customer, nama customer, alamat customer, nomor HP customer. Kemudian kita value 130, kita masukin namanya Surya aja ya. Kemudian alamatnya Tegal. Kemudian nomor HP-nya adalah 089533699494. 089533699494. Oke. Jangan lupa kurung tutup, titik koma, enter. Oke. Kemudian kita lihat lagi nih, apakah sudah berhasil. Kita memasukkan select from customer. Nah, di sini sudah ada ID customer 130, nama customer Surya, alamatnya Tegal, nomor HP-nya. Kemudian kita akan coba untuk delete from customer. Kemudian di mana ID customer 130, kita akan menghapus ini ya, nama customer Surya. Nah, query oke. Kita bisa mendelete, kita bisa memasukkan, kemudian kita coba lihat lagi apakah sudah terhapus. Nah, sudah tidak ada gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 8. Nomor 8 ini adalah kita disuruh untuk menghapus seluruh hak akses gudang 2 dari database penjualan gas 3 kg. Gitu. Gampang, kita memakai perintah revoke. Jangan lupa kita exit dulu ya. Exit, kita masuk ke MySQL, min u root min p. Kemudian kita masuk ke MySQL. Nah, baru kita menggunakan perintah revoke. Seluruh hak akses, berarti all privilege on database penjualan gas 3 kg .asterisk gitu, berarti semua ya. From usernya gudang 2 at localhost. Langsung saja kita revoke all privilege on database penjualan gas 3 kg. Jangan lupa .asterisk from gudang 2 at localhost. Ya, udah benar. Ini kita enter, query oke. Jangan lupa plus privilege. Nah, query oke, kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke user gudang 2. Jangan lupa passwordnya ya, nanti error lagi. MySQL min gudang 2 min p. Passwordnya Toko Sutejo. Nah, kemudian kita cek apakah masih ada database penjualan gas 3 kg.
Nah, sudah tidak ada karena kita sudah menghapus ya. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Pada pembahasan bab 3, saya akan membahas tentang insert, select, update, and delete. Pembahasan pertama, saya akan membahas tentang insert. Apa sih itu insert? Insert adalah sebuah perintah untuk menambahkan record atau data pada tabel dengan menggunakan perintah insert into serta diikuti nama tabel yang akan dimasukkan data-datanya. Saya akan memasukkan data pada tabel supplier seperti berikut. Sampai menunjukkan hasil query OK. Kemudian memasukkan data customer seperti yang ada sebelah sini, datanya yang kita masukkan. Kita masukkan data sesuai yang ada di sini ya guys. Masukkan data customer seperti yang ada di sini.
sampai terlihat query OK. Setelah itu, lanjut memasukkan data barang. Seperti yang ada di sini, sesuai. Sampai terlihat query OK juga. Memasukkan data-data transaksi seperti yang ada di sini.
sampai terlihat hasil query OK-nya. Memasukkan data detail transaksi seperti ini. Sampai terlihat hasil query OK-nya. Selanjutnya, tampilkan seluruh record pada tabel supplier, barang, detail transaksi, dan customer. Menampilkan record pada tabel supplier menggunakan perintah select bintang from supplier. Nah, seperti itulah hasil record tabel supplier. Kemudian menampilkan hasil record tabel barang. Seperti itu hasil record tabel barang. Kemudian menampilkan hasil record tabel detail transaksi.
Seperti itu hasil record tabel detail transaksi. Selanjutnya, menampilkan data customer yang berada di alamat Dampiak menggunakan select from customer bintang from customer where alamat alamat customer like Dampiak. Nah, seperti ini hasil enter. Selanjutnya, membuat tabel baru bernama tabel transaksi 2 dengan ketentuan sebagai berikut. Create tabel transaksi 2 yang berisi kode transaksi varchar 11 tanggal transaksi date total bayar in 11 dan keterangan varchar 50. Enter. Query OK. Selanjutnya, menambahkan primary key pada record transaksi 2 dan melihat struktur tabel transaksi 2. Menggunakan perintah alter tabel. Dua add primary key kode transaksi enter. Kemudian teks
transaksi 2. Enter. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya, merubah nama tabel transaksi 2 menjadi transaksi lain dan lihat tabelnya. Menggunakan perintah alter tabel, transaksi 2 rename to transaksi lain. Enter. Query OK. Kemudian show tabel. Tables untuk melihat hasil ubah nama tabel. Nah, terlihat di sini yang awalnya tabel transaksi 2 ini berubah menjadi transaksi lain. Kemudian menghapus tabel transaksi lain dan lihat daftar tabelnya menggunakan perintah drop tabel transaksi lain. Enter. Query OK. Tandanya sudah terhapus. Kita lihat show tables. Enter. Nah, di sini sudah tidak ada lagi tabel transaksi lain. Selanjutnya, mengubah nomor HP supplier dari 083176541234 ke menjadi 083376761224 dan lihat isi record tabel supplier setelah melakukan perubahan nomor HP supplier. Di sini menggunakan perintah update supplier set no HP. Update supplier set nomor HP supplier sama dengan nomor yang baru where no HP supplier sama dengan nomor yang lama. Kemudian enter. Query OK. Dan menampilkan hasil record tabel supplier setelah mengganti nomor HP supplier menggunakan perintah select
bintang from. Supplier. Enter. Nah, seperti ini hasil akhir setelah mengganti nomor HP. Bisa dilihat nomor HP-nya kini berubah. Nah, sekian penjelasan dari saya Arsy Syahar Mahyo Prameswari. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Rifda. Akan menjelaskan P2DML single function. Nah, di sini sudah ada contoh soal. Nomor 1, menampilkan data transaksi yang diurutkan berdasarkan total bayar dari yang termahal ke yang termurah. Di sini kita langsung saja mempraktekkan ke CMD-nya. Select from transaksi, order by total bayar. Nah, kita akan eksekusi. Nah, hasil eksekusinya akan mengeluarkan seperti itu ya. Selanjutnya, nomor 2, ada soal menampilkan data detail transaksi dengan jumlah transaksi antara 3 sampai dengan 5 diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita langsung saja mempraktekkannya dengan perintah select from detail transaksi where jumlah between tiga and 5. Selanjutnya order by jumlah ascendingnya. Nah, kita eksekusi. Nah, ini hasil eksekusinya akan seperti ini ya. Selanjutnya kita ke nomor 3 dengan soal menampilkan seluruh data transaksi dengan kondisi jika total bayar lebih dari 65 maka notes gratis ongkir, jika total bayar kurang dari 65 maka notes ongkir. Nah, kita praktekkan. Select if dalam kurung total bayar lebih dari 65, dalam petik gratis ongkir petik ongkir, petik tutup kurung as not
from transaksi. Kita akan eksekusi. Nah, akan muncul hasil eksekusinya seperti yang ada di sini. Selanjutnya, kita ke nomor 4. Sudah ada soal menghapus record supplier Akbar Rashid dari tabel supplier dan tampilkan isi seluruh record pada tabel supplier. Kita langsung saja mempraktekkan. Delete from supplier. Selanjutnya where ID supplier sama dengan satu 002 titik 2. Selanjutnya select from supplier titik koma. Nah, untuk hasil eksekusinya akan menjadi seperti ini yang sudah ada di sini. Selanjutnya kita ke nomor 6. Ke nomor 5. Menampilkan rekap jumlah record, total harga, rata-rata harga, harga terendah, dan harga tertinggi dari tabel barang. Kita langsung saja mempraktekkan. Select count, kode barang, koma, sum, harga, koma, min, harga, max harga, from barang. Nah, ini hasil eksekusi untuk yang soal nomor 5. Selanjutnya kita ke nomor 6. Menambahkan baris text file keluaran pada nama customer menjadi pelanggan dan nomor HP customer menjadi nomor handphone pada tabel customer. Kita langsung saja praktekkan. Select nama customer, as pelanggan, koma, nomor HP customer, as nomor handphone, from customer.
ini untuk hasil eksekusinya akan seperti ini, seperti pada gambar di sini. Selanjutnya, ke nomor 7, menampilkan jumlah customer di setiap alamat. Langsung saja kita praktekkan. Select, count, ID customer, alamat customer, from customer, group by alamat customer, group by count, ID customer, kita eksekusi. Nah, hasilnya akan seperti ini jika kita sudah mengeksekusinya. Selanjutnya, ke nomor 8, menampilkan 3 transaksi teratas berdasarkan kode transaksi dan total bayar. Langsung saja kita praktekkan. Select kode, transaksi, koma, sum, total bayar, from transaksi, selanjutnya group by kode transaksi, bawahnya group order by sum, total bayar, dash, bawahnya limit 3. Kita eksekusi, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita ke nomor 9, menampilkan total transaksi berdasarkan kode transaksi, namun hanya yang total bayar lebih dari 50. Langsung kita praktekkan. Select kode, transaksi, koma, sum, total bayar, tutup kurung, from transaksi. Group by kode transaksi, bawahnya having sum, dalam kurung total bayar, tutup kurung, lebih dari 50. Bawahnya order
by sum total bayar ascending. Nah, kita eksekusi akan menjadi seperti ini. Tabelnya ada kode transaksi, sum total bayar, isinya ada seperti ini. Selanjutnya, nomor 10 menampilkan data transaksi pada tanggal 03 saja. Di sini sudah ada select kode transaksi, ID customer, tanggal transaksi, from transaksi, bawahnya where, date, format, dalam kurung tanggal transaksi, koma, petik, persen, D, petik, tutup kurung, sama dengan 03. Langsung kita eksekusi. Nah, kalau sudah dieksekusi akan ada tabel kode transaksi, ID customer, tanggal transaksi dengan isian tersebut. Terima kasih. Pada pembahasan 5 atau bab 5, saya akan membahas mengenai data manipulation language, yaitu DML join, view, dan trigger. Yang pertama yaitu join. Join itu sendiri memiliki arti menggabungkan dua tabel di mana antara kedua tabel di antaranya bersesuaian atau berelasi. Bentuk umum dari inner join: select from inner join on tabel yang merelasikan. Kita masuk pada contoh soal inner join. Di sini saya akan menggabungkan tabel antara tabel customer dengan tabel transaksi menggunakan inner join. Sebelumnya saya telah membuatnya. Saya hanya perlu mengkopinya saja. Ini merupakan hasil antara inner join customer inner join transaksi, di mana ID customer merupakan yang merelasikan antara kedua tabel tersebut. Kemudian kita masuk pada left join. Left join pada dasarnya sama dengan inner join. Yang membedakan hanyalah jika left join menampilkan semua rekod pada tabel sebelah kiri. Bentuk umum left join hampir sama dengan inner join, hanya perbedaan pada left join pada from. Kita masuk contoh soal left join. Di sini saya akan menggabungkan antara field tabel barang dengan detail transaksi menggunakan left join.
Sebelumnya saya akan menampilkan rekordan barang dan detail transaksi terlebih dahulu. Kemudian sebelumnya saya telah membuat datanya, saya hanya perlu mengkopinya. Ini merupakan hasil barang live join dengan detail transaksi, di mana jika live join semua rekordan barang akan tampil pada barang terdapat barang 100A dan 100B, maka keduanya akan ditampilkan. Kita masuk pada reg join. Pada dasarnya reg join hampir sama dengan live join, yang hanya membedakan jika live join menampilkan rekor sebelah kiri, reg join menampilkan rekor sebelah kanan. Bentuk umum reg join juga hampir sama, yang membedakan hanya penulisan reg join pada from. Kemudian masuk contoh soal, di mana saya akan menggabungkan barang dan detail transaksi menggunakan reg join, sama seperti reg join sebelumnya. Ini merupakan hasil barang reg join dengan detail transaksi, di mana di sini berbeda dengan live join. Jika live join menampilkan barang 100B, reg join tidak menampilkan, karena reg join hanya menampilkan data sebelah kanan. Kemudian kita masuk kepada pembahasan DML selanjutnya, yaitu view. View merupakan perintah select yang disimpan, sehingga setiap saat kita membutuhkan, kita dapat melakukan panggilan yang perlu mengetikkan perintah select kembali. Bentuk umum view itu sendiri yaitu create view, nama view, kemudian as select segment. Kita masuk pada contoh soal view. Di sini saya akan membuat view laporan jumlah barang terjual untuk menampilkan setiap transaksi yang terjual. Sebelumnya saya telah membuat datanya, saya hanya perlu mengkopinya saja.
tampilan view. Pembuatan create view berhasil. Kemudian saya akan menampilkan hasil rekordan view yang telah saya buat. Ini merupakan hasil rekordan view yang telah saya buat. Kemudian untuk menghapus view create view yang telah kita buat, kita hanya menggunakan DML drop, yaitu drop nama tab nama view. Penghapusan view berhasil. Kita masuk pembahasan DML berikutnya, yaitu trigger. Trigger itu sendiri digunakan untuk memanggil suatu atau perintah SQL secara otomatis sebelum atau sesudah terjadi proses insert, update, atau delete dari suatu tabel. Bentuk umum dari trigger itu sendiri yaitu create trigger, name, before, after, insert atau update atau delete, on table, and for SO statement. Kita masuk pada contoh soal. Kemudian kita masuk pada trigger after insert. Apa itu trigger after insert? Yaitu trigger yang dijalankan sesudah record dimasukkan ke database. Jadi triggernya akan aktif ketika sesudah memasukkan insert. Sebelumnya saya telah membuatnya, saya hanya perlu mengkopinya saja. Di sini saya membuat trigger jumlah stok menggunakan after insert. Di mana after insert akan dijalankan setelah memasukkan insert di detail transaksi. Ketika insert dimasukkan ke detail transaksi, di sini akan mengubah update barang stok. Jadi ketika ada sebuah insert masuk ke detail transaksi, maka barang otomatis akan mengupdate. Nah, kenapa di sini memakai delimiter? Karena ketika tidak menggunakan delimiter, ketika menuliskan titik koma enter, maka akan selesai di situ. Sedangkan ketika menggunakan delimiter, ketika menggunakan titik koma akan masih berlanjut. Nah, trigger jumlah stok after insert telah selesai dibuat. Namun trigger ini masih belum aktif karena
trigger ini aktif ketika terdapat insertan pada detail transaksi. Jika di sini menggunakan before insert, ketika pembuatan trigger selesai, maka di sini akan langsung aktif triggernya. Karena di sini saya menggunakan after insert, maka saya akan mengujinya dengan memasukkan insert baru pada detail transaksi. Sebelumnya saya akan mengecek stok pada jumlah stok yang ada di from barang, yaitu dimana pada tabel barang stok terdapat 30. Nah, untuk mengaktifkan trigger after insert, maka saya perlu menginsert pada tabel detail transaksi untuk menjalankan trigger after insertnya. Ketika insert telah berhasil dimasukkan ke dalam detail transaksi, maka trigger after insert otomatis akan berjalan. Untuk mengujinya, saya akan menampilkan record pada from barang di mana sebelumnya stok 30. Ketika trigger dijalankan, maka stok akan berubah menjadi 26. Begitulah kira-kira penjelasan trigger insert. Kemudian kita masuk pada trigger update. Di sini saya akan membuat trigger after update. Apa itu trigger after update? Yaitu trigger yang dijalankan sesudah record dirubah database. Hal perlu diperhatikan di sini, saya akan membuat tabel baru, yaitu update harga untuk mengecek ketika pembuatan after update terjadi. Setelah saya berhasil membuat tabel baru update harga, selanjutnya saya akan baru membuat trigger after update.
pembuatan trigger after update telah berhasil ketika kita menggunakan after, maka ketika membuat trigger ini masih belum aktif. Untuk mengaktifkannya kita perlu penambahan update pada tabel barang. Di sini saya akan mengupdate pada tabel barang, di mana saya akan merubah harga dari 18.000 menjadi 19.000. Nah, ketika update pada barang berhasil dilakukan, maka trigger after update di sini baru aktif. Untuk mengeceknya apakah berhasil, kita akan mengecek pada tabel update harga. Di sini tertera tanggal update, yaitu sekarang di mana tadi saya telah mengupdate-nya. Di sini juga tertera harga lama dan harga update yang baru. Begitulah kira-kira penjelasan mengenai after update atau trigger update. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai trigger delete. Sini saya akan membuat trigger before delete. Apa itu trigger before delete? Yaitu trigger yang dijalankan sebelum record dihapus di database. Perlu diperhatikan, di sini saya akan membuat tabel baru, yaitu tabel history barang, yang berguna untuk mengecek ketika barang dihapus akan tersimpan pada history barang, atau lebih mudahnya membuat history ketika tabel dihapus, ketika record barang dihapus. Nah, sebelumnya saya telah membuat tabel history barang. Nah, ketika tabel history barang dibuat, baru selanjutnya saya akan membuat trigger before delete.
maaf sebelumnya, saya lupa, saya telah membuat triggernya tapi lupa menghapusnya. Dan saya akan mengulangi langkah yang di atas karena yang tadi error karena saya lupa menghapusnya kemarin. Nah, karena saya membuat triggernya before delete, maka ketika trigger ini selesai dibuat, otomatis akan langsung aktif. Berbeda dengan after. Ketika menggunakan after delete, ketika trigger ini selesai dibuat, trigger ini belum aktif. Untuk mengujinya, ini saya akan menghapus record salah satu record barang. Nah, setelah saya menghapus, saya akan mengeceknya pada tabel history. Apakah terdapat history delete yang telah terjadi. Ini merupakan history delete yang telah terjadi, di mana tadi saya mendelete barang B, yaitu ini. Begitulah kira-kira penjelasan mengenai trigger delete. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, dan sebagai penutup dari kelompok kami, saya selaku ketua kelompok mengucapkan mohon maaf jika terdapat salah-salah kata atau penjelasan yang tidak jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.